Ya alhamdulillah kemarin saya sudah mendengar info kalau P21-nya Nikita Mirjani akan sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan wow, ada emosional dan kejadian apa nanti di persidangan ya. Ya, ya Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi itu happy banget sebenarnya ya. Ya, kemarin itu saya sempat mengunjungi Nikita Mirjani, cuman kan namanya dia di dalam, terus saya punya kegiatan di luar, kan nggak mungkin intens saya bisa ketemu dia terus, kan harus janjian dulu, terus dia ngabarin setelah ketemu kan nggak mungkin, karena dia pun nggak pakai HP, saya juga sibuk kan nggak mungkin dapat infonya. Jadi ya setelah menjenguk dia kemarin itu ya saya hanya bisa memantau dari media sosial dan media infotainment gitu. Cuman ya senang aja, ngarepnya tuh Nikita tuh keluar sih guys ya. Tapi mau gimana lagi, kita kan kalau Nikita terbukti bersalah ya dia harus menjalani hukumannya begitu. Karena apa ya? Karena dia itu kan single parent, dia juga punya kewajiban menafkahi anaknya. Dan saya dengar-dengar abangnya juga dia yang bantu gitu. Jadi kemarin saya dengar juga bisnisnya yang Ami sepi ya. Saya lihatnya di TikTok gitu. Jadi maksud saya tuh punya rasa empati kalau kita di posisi dia tuh gimana tuh, anaknya 3. Tapi mau gimana lagi ya kan, ini sudah terjadi guys. Jadi ya udah, kita harapkan cepat aja diketok palu ya kan. Dan gue senang juga karena kan selama ini namanya orang di penjara gitu ya, itu kan pasti stres guys. Nggak mungkin, nggak ada, kalian nggak bisa bilang ini kita di penjara nggak kenapa-napa, wanita aja. No, namanya biasa kita explore diri, kita ketemu teman-teman, kita kerja, kita cari duit, tiba-tiba kita terkekang dalam kamar yang berapa 5x5 meter ya kan, dihuni beberapa orang, itu kan pasti stres. Terus makanan setiap hari kan nggak mungkin kita bisa beli di luar ya kan, karena keuangan kan ada batasannya gitu. Apalagi kok dalam penjara itu pasti nggak ada pemasukan. Nah, terus di dalam penjara itu kita terkekang, pasti ada stres. Makanya nih kita kemarin saya dengar masuk rumah sakit. Kenapa masuk rumah sakit? Karena stres. Nggak mungkin tiba-tiba ada penyakit mendadak, itu semua tuh karena stres. Cuman saya happy banget, Loli kan udah mencoba untuk berbisnis ya, untuk membantu adik-adiknya. Bagus, saya support banget ya. Jadi mudah-mudahan cepat kasus ini menerima kejelasan dan kita jadi tahu berapa hukumannya. Jadi kita bisa ngitung, oh nih kita keluarnya segini, nih kita nanti menjalani masa tahanan biasa kan ada tuh dikurangi setengahnya tuh ya gitu. Jadi itu aja sih happy-nya gue, karena kemarin udah dapat denger kalau P21-nya udah dilimpahkan. Karena mending diterima dan dilimpahkan ke kejaksaan guys. Kalau nggak dilimpahkan dan diterima ke kejaksaan, kita nih nggak tahu nih kepastian hukumnya nih. Nah, tinggal lagi nanti di pengadilan, itu adalah tugasnya Nikita membuktikan kalau dia tidak bersalah, actionnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa. Cuman kalau dari gue, kalaupun nanti Nikita bersalah, ya udah jalani hukumannya, legowo, ikhlas ya. Saya berharap keluarga Nikita bisa menopang keuangan dari keluarga Nikita Mirjani. Dan nanti kalau keluar nggak usah huru-hara lagi, nggak usah berantem lagi, yang nggak usah bongkar ini itu lagi. Cuman kalau gue sih ngarepnya si Nikita ini, dia terus huru-hara dan dia terus membongkar fakta dunia entertainment dan politik gitu. Karena kan selama ini di media sosial yang berani koar-koar membongkar fakta dunia entertainment dan politik itu kan Nikita Mirjani ya, dan gue Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi. Nah, kalau tanpa kami, kalian tuh tinggalkan rata-rata netizen di daerah ya. Kalian itu tidak tahu guys, kalian tuh hanya melihat 5 menit video yang luasnya cuman berapa sentimeter. Kalian tidak tahu dunia entertainment. Tinggalkan rata-rata netizen di daerah ya. Kalian itu tidak tahu guys, kalian tuh hanya melihat 5 menit video yang luasnya cuman berapa sentimeter. Kalian tidak tahu dunia entertainment itu di Jakarta seperti apa. Kalian tidak melihat langsung politik orang demo seperti apa di sini. Kalian tidak melihat huru-hara kota metropolitan pergaulannya seperti apa. Kalau kami ini kan 24 jam tinggalnya di Jakarta, jadi tahu gitu, melihat langsung gitu. Apalagi kami itu
hidupnya di entertainment dan circle-nya entertainment gitu. Jadi pasti tahu lah, seperti kalian circle-nya di kalangan pekerjaan kalian kan pasti tahu juga begitu. Jadi sama. Cuman kalau misalnya nanti nih kita udah nggak keluar-keluar lagi, kalian siap. Nah, media sosial sepi loh, nggak ada Nikita Mirjani dan saya. Biasa, ini Nikita udah nggak ada, tinggal saya nih gitu. Ini aja sebulan saya udah nggak keluar-keluar, netizen kirim pesan. Kak, ayo dong keluar-keluar, Kak, bongkar lagi dong, Kak. Kak, bosen kalau kakak jadi anteng gitu, nggak ada tontonan. Karena kan zaman sekarang ini, media sosial adalah ranah yang paling signifikan untuk kita menyampaikan aspirasi kita kan, karena orang udah nonton TV. Contoh kalau gua masih infotainment itu datanya paling penontonnya 10.000, 20.000. Tapi kalau misalnya gua menyampaikan aspirasi di infotainment media sosial, itu ada satu infotainment YouTube tuh gue tonton tuh, penonton gue satu video itu bisa 6 juta view tuh, saking banyaknya. Dan gue cek inside TikTok gue itu 300 juta view inside TikTok. Nah, jadi memang pasarnya kami itu adalah membongkar fakta dunia entertainment, dunia politik, dunia ekonomi yang terjadi di Indonesia ini gitu. Ya, caranya kami adalah menimbulkan emosional dulu supaya orang tertarik. Karena kan masyarakat netizen rakyat jelita Indonesia ini kan kadang-kadang kalau dilihatnya cuman flat, anteng, mereka nggak mau nonton. Dilihat dulu nih emosionalnya apa, twistnya apa, mereka nonton, baru mereka dengerin. Nah, dengan mereka dengerin itu tersampaikan aspirasi kami dan pengetahuan kami yang hidup di kota besar Jakarta ini kepada netizen masyarakat gitu. Nggak ada yang halu ya. Cuma lagi kalau Nikita hati-hati aja supaya tidak terjerat hukum lagi gitu. Jadi makanya itu aja sih guys. Jadi saya berharap cepat ada titik terang berapa lama Nikita nanti ditahan, dikurangi masa tahannya berapa total, dan di persidangan ya Nikita harus fight, dia harus membongkar semua fakta yang bisa mengurangi hukuman dia begitu, beserta saksi-saksi dan bukti-bukti itu. Jadi saya support Nikita Mirjani, tapi saya juga tidak menjelekkan lawannya karena saya nggak punya masalah sama lawannya, karena sepupunya lawannya itu teman saya seperjuangan, teman saya curhat gitu. Jadi saya udah nggak sabar buat hadir ke persidangannya Nikita Mirjani ya. Jadi kalian semua tonton aja, saksikan perdebatan Nikita nanti di persidangan dan jangan jadi kompor.